Katup aorta adalah salah satu dari 4 katup yang ada di jantung. Katup aorta memiliki 3 kuspis yang terbuka pada saat fase sistolik atau ketika ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh, dan akan tertutup pada fase diastolik atau ketika pengisian darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Bila katup aorta tidak dapat membuka dengan sempurna pada fase sistolik, maka hal ini disebut dengan stenosis aorta. Sedangkan bila katup aorta tidak dapat menutup dengan sempurna pada fase diastolik, maka hal ini disebut dengan regurgitasi aorta. Regurgitasi aorta disebabkan oleh kerusakan pada kuspis katup aorta atau juga dapat disertai oleh penyakit pada akar aorta. Kerusakan kuspis katup aorta dapat disebabkan oleh beberapa kondisi seperti kalsifikasi katup akibat penyakit degeneratif, infektif endokarditis yang menyebabkan perforasi atau kebocoran katup, dan adanya vegetasi yang dapat mengganggu koaptasi katup. Penyebab lain yaitu trauma yang menyebabkan robeknya aorta ascendens, sehingga katup aorta kehilangan pomissural support-nya. Ada kalanya ketika terjadi kelainan katup kongenital yang menyebabkan katup aorta hanya memiliki 2 kuspis, sehingga katup aorta tidak menutup dengan sempurna. Penyakit demam reumatik yang menyebabkan penebalan katup, ankylosing spondylitis, rheumatoid arthritis, subaortic stenosis yang dapat menyebabkan mekanisme yang sama. Sedangkan kondisi yang berhubungan dengan penyakit akar aorta diantaranya penyakit degeneratif, sindrom Marfan, sifilis, rheumatoid arthritis, hipertensi sistemik, dan kondisi lain yang menyebabkan dilatasi atau pelebaran aorta. Karena katup aorta tidak dapat menutup dengan sempurna, hal ini memungkinkan terjadinya aliran balik darah dari aorta ke ventrikel kiri, sehingga akan terdengar murmur diastolik. Dan seiring peningkatan volume darah di ventrikel kiri, tekanan sistolik akan meningkat, sedangkan tekanan diastolik akan menurun. Peningkatan volume ventrikel kiri juga mengakibatkan mekanisme kompensasi sesuai dengan hukum Laplace, mengakibatkan dilatasi dan hipertrofi ventrikel. Selama fase awal regurgitasi aorta kronis, fraksi ejeksi atau banyaknya darah yang dipompakan oleh ventrikel kiri akan tetap normal atau bahkan meningkat karena peningkatan preload dan mekanisme Frank-Starling. Sehingga pasien tidak akan merasakan gejala selama periode ini, hingga ventrikel kiri mencapai ukuran maksimal dan tekanan diastolik mulai meningkat, menyebabkan sesak napas yang memberat dengan aktivitas fisik. Peningkatan LVEDP, left ventricular and diastolic pressure, atau tekanan diastolik akhir ventrikel kiri, juga dapat menyebabkan hipoperfusi koroner, sehingga terjadilah myocardial ischemia atau kurangnya suplai oksigen ke jantung yang berujung gagal jantung. Gejala yang mungkin muncul pada regurgitasi aorta diantaranya yaitu palpitasi atau sensasi berdebar dan mengakibatkan ketidaknyamanan, sesak napas, nyeri dada akibat hipoperfusi oksigen ke pembuluh darah koroner, pingsan karena kurangnya perfusi oksigen ke otak. Tanda yang dapat ditemukan pada regurgitasi aorta yaitu gerakan anggukan kepala pada setiap fase sistolik jantung yang disebut dengan the Muset sign. Water hammer pulse disebabkan peningkatan stroke volume yang besar dan tekanannya jatuh secara cepat selama fase diastolik. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mempalpasi arteri radialis dan mengangkat tangan penderita ke atas kepala. Hal ini juga dapat terlihat pada arteri karotis yang disebut dengan Corrigan pulse. Landolfi sign yaitu konstriksi pupil pada fase sistolik dan dilatasi pada fase diastolik. Mueller sign, tampak pulsasi pada uvula. Quincke sign, tampak pulsasi ketika kuku ditekan atau dikompresi.
Diagnosis regurgitasi aorta ditegakkan berdasarkan pemeriksaan dokter dan perlu dikonfirmasi dengan beberapa pemeriksaan seperti ekokardiografi. Dan pasien dengan gejala regurgitasi aorta yang parah perlu menjalani penggantian katup aorta. Tidak ada cara yang menjamin dalam pencegahan agar kita terhindar dari regurgitasi aorta. Jika Anda sakit tenggorokan yang disebabkan oleh Streptococcus pyogenes, sebaiknya diobati sebelum berkembang menjadi penyakit demam rematik. Secara umum, untuk menjaga jantung Anda bekerja sebagaimana mestinya, biasakan kebiasaan baik seperti olahraga rutin 150 menit dalam seminggu, jaga berat badan ideal, batasi konsumsi garam, makanan berlemak, dan gula, serta hindari rokok.